Malam ini kita muhasabah. Yuk, ternyata bahwa masing-masing kita ini punya waktu yang berbeda. Satu orang dengan yang lain punya waktu yang berbeda. Nah, waktu yang Allah lekatkan pada badan kita inilah yang disebut waktu yang hakiki. Waktu yang ada di HP, yang ada di tembok, itu namanya artifisial. Waktu artifisial, waktu istinai, waktu gawean, berdasarkan kesepakatan. Kalau kita sepakatnya sehari 100 jam bisa nggak? Bisa. Iya kan? Jam 1, 2, 3, 4, 5, jam 99, jam 100 lagi, jam 100 lagi. Bisa. Tetapi waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing perputaran jamnya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat mati itu perputarannya cepat. Kalau yang umur 100 tahun itu jamnya tak. Suwe belum mati-mati. Kalau yang 20 mati itu jam plek. Ya. Pesan penanya, yang umurnya 70 tahun ngacung. 70 tahun. Lah bocah nom kabeh makin usia saya sekarang sudah 72 tahun. Mudah-mudahan saja jam saya berjalan lambat ya. Amin. Nanti mana umur tekan 200 ya. Itu. Sudah. Setelah itu masing-masing berbeda. Kita sendiri itu jam kita, waktu kita akan berbeda dari situasi kepada sesuatu yang lain. Kadang-kadang jam kita berjalan cepat, kadang-kadang berjalan lambat. Kapan terjadinya? Kalau hati kita lagi dalam keadaan senang, maka jam itu berjalan cepat. Tetapi kalau kita lagi susah, maka jam kita berjalan lambat. Pengantin baru dari mulai kobil tuh sampai 7 bulan, cepet atau lambat jamnya? Cepat. Wis mitung bulan baik ini gelis temen, betul nggak? Tetapi ketika suami berselingkuh dan nggak pulang-pulang, nunggu suami semalam kayak 1000 tahun lamanya. Penantian adalah siksa. Itu. Jadi artinya bahwa kalau kitanya senang berjalan cepat, kalau kitanya ada orang yang ditidurkan oleh Allah, begitu bangun-bangun ternyata era sudah berubah, raja sudah berganti berkali-kali, mata uangnya sudah nggak laku. Tidurnya 309 tahun lamanya. Paham? Jadi Ashabul Kahfi itu oleh Allah dipasangi umurnya sampai 309 tahun lamanya. Ya. Dan banyak orang-orang yang dikasih waktu istimewa sampai sekarang belum mati, tapi tidak semua. Seperti Nabi Khidir, ya kan gitu. Nabi Ilyas, siapa lagi? Kalau di Quran disebutkan ada orang yang umurnya panjang sampai ribuan tahun, 1, 2, berarti tidak hanya 2. Dengar baik-baik. Al-Quran menceritakan Nabi ada berapa? 25. Tidak 25. Yang tidak diceritakan juga banyak. Nah, di Cirebon wis lah jaman menong gampang. Jaman menong ngobrol mana kaduan. Ya, artinya bahwa orang menduga Nabi itu 313 Nabi.
ya, termasuk Siddhartha Gautama, Konfusius dan sebagainya, juga masuk nabi-nabi juga. Tapi yang penting ibu sekalian, bahwa ternyata kita sendiri memahami waktu ini. Pernah nggak ibu-ibu keluar dari waktu? Ada waktu, the black hole itu orang masuk dalam waktu. Saya mau cerita ini, persayang silakan, enggak juga udah dah ya, karena saya mengalaminya. Saya mau cerita dulu. Jam 8 malam saya ada di Bekasi Barat. Belum ada jalan tol, belum, masih jalan yang macet menurut tiap hari itu. Dapat telepon dari sumber, terus jangan-jangan di daerahnya Pak Camat di Sendang gitu. Halo Pak Kiai, sudah sampai mana ini? Maksudnya Pak, malam ini kan pengajian. Lah, di mana? Di Sumber. Sekarang? Iya. Ini sudah jam 8, kita jam 9 mulai. Lah, saya di Bekasi. Bingung nggak sini? Saya lupa, nggak lihat jadwal. Pergi Jakarta aja, nggak tahu malamnya ada. Jadi ketika itu saya nyuper sendiri, gantian supir namanya Pak Ali, namanya masih ada orang di sini. Pak Ali ada telepon dari Sumber pengajian. Bisa nggak jam 9 sampai Cirebon? Nggak bisa, paling-paling jam 12. Ya kan? Terus kan sampai ke Pak Ali, bilang aja deh, ini kamu yang nyupir, saya mau tidur, tapi tolong selama kamu nyupir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? Jangan berhenti. Aja leren. Oke, saya tidur. Kemudian saya dibangunkan, Buya, oh ya udah nyampe. Jam berapa sekarang? 9:30. Acara baru dimulai. Saya tidak tahu, tapi saya mengalaminya. Yang tahu berarti supir ya, Pak Ali. Saya tanya, bagaimana bisa? Nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Cuman apa yang kamu rasakan selama dalam perjalanan ini? Mobil-mobil truk tuh yang bisa betul tuh minggir semua kayak ada patwal. Terus sepanjang jalan saya tidak pernah menampui lampu merah, lampunya hijau semua. Saya nggak tahu ini, yang silakan tanya Pak Ali, masih hidup Pak Alinya kok, namanya Pak Ali seperti itu. Nah, itu artinya bahwa kita tafsirkan bahwa kita keluar dari waktu. Ini yang masih dalam kajian-kajian sampai sekarang, kajian fisika partikel itu sedang menguji coba bagaimana orang bisa keluar dari dimensi waktu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita cerita tentang waktu sudah cukup luas, saya kira mau paham semuanya. Dan selanjutnya saya ingin terus kembali bahwa akhirnya mah begini, waktu yang kita habiskan kemarin, tahun kemarin sejak kecil itu, coba ibu-ibu dievaluasi apa yang sudah kita capai dalam hidup ini. Kalau sekolah ya sampai S1, S2, S3. Kalau karir ya sekarang sudah golongan apa 4A atau 4B, 4C. Ya kan begitu. Jabatannya apa semuanya. Kalau kita rumah tangga ya anak sudah berapa, kemudian pendidikannya di mana. Kalau kita usaha sekarang udah apa yang kita capai, udah bikin rumah berapa, punya sawah berapa, coba kita hitung. Kemudian kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan, berapa anak yatim kita kasih makan, berapa rumah orang jompo yang kita dandani, berapa fakir miskin kita makan, cok hitung dulu semua. Sebelum nanti Allah menghisap dirimu
hisablah dirimu sekarang mumpung belum menghadap Allah. Setuju? Yuk kita coba. Nah nanti begini, nanti sebelum kita itu nanti diadili oleh Allah ini, di dalam Al-Quran Allah memperingatkan nanti akan terjadi orang pada kecewa. Kecewanya itu bukan karena dia tidak berbuat baik, bukan karena dia tidak sholat, tetapi orang-orang yang kecewa selama di dunia disangkanya berbuat baik, ternyata di akhiratnya kejahatan semua. Mangga, sebelum nanti terjadi seperti itu, yuk kita hitung dulu. Ini firman Allahnya begini, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maknanya, qul hal nunabbi'ukum, mau nggak ibu-ibu saya kasih tahu? Mau. Tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang yang amal-amalnya rugi semua. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang kehidupan di dunianya tersesat, tetapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menganggap dirinya selama di dunia selalu berbuat baik semua, ternyata dibuka semuanya kejahatan. Mungkin kita selama di dunia merasa sholatnya rajin, bukan hanya 5 waktu, Pak Lebay ya, bukan 5 waktu, qobliyah dan ba'diyahnya, sholat fajar, qobliyah subuh, nanti jam 9 sholat duha, nanti zuhur qobliyah, zuhur ba'diyah, zuhur qobliyah, asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, nanti ba'diyah isya, malamnya sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir. Waduh, sampai sodakonya tiap hari ngasih. Karena mungkin di dunianya setiap ngaji ceritanya cerita pahala dulu. Jadi dia bikin kalkulator khusus dihitung ini. Itu makanya Pak Caman saya kalau ngaji nggak pernah cerita pahala tuh. Jangan, kesian soalnya. Dihitung pahala semua. Nah ternyata ketika dibuka kitabnya, pengen tahu sholatnya yang luar biasa itu sampai 17 waktu sholatnya. Ya 17 bukan 5, 17. Yuk hitung-hitungan. Sholat fajar, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya kan? Qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Terus apa? Taubat, tasbih, hajat, witir. 17. Ternyata ketika dibuka kitabnya, ternyata bab sholatnya nggak ada. Bukan maning perding. Maning. Meleding tuh bahasa Indonesianya nungging ya. Cari bab sujud nungging, bab ruku nungging, ternyata nungging semua. Emang malaikat, saya kan sujud, kenapa ditulisnya nungging? Kata malaikatnya, selama di dunia aku hanya mencatat kamu nungging terus. Nyong saya sujud, iya kamu sujud kata kamu, tapi Allahnya yang kau jadikan sebagai Tuhanmu, kau taruh di belakang kamu, tidak di depan kamu. Saya melihat ibu lagi sujud, kalau sayanya ada di depannya, betul nggak? Kalau saya melihatnya dari belakang lagi apa tuh?
Sekarang nanya saya, ini sebelum nanti salah tulis malaikatnya, kita tanya dulu. Ibu-ibu, bapak sekalian, selama ini Allah di depan atau di belakang? Ayo jujur aja, jujur lah. Ketika kita kelilit hutang 450 juta sama BRI, sudah nunggaknya lama banget, akhirnya rumah itu terpaksa harus disita. Pandai enggak? Yang terpikir dalam mikirnya apa? Kepada siapa aku minta tolong? Ah, punya saudara jadi camat. Boro-boro Kang ngejuta, gaji saya berapa sih? Kecuali kalau saya koruptor. Saya makan gaji murni kok. Mertua bicara lagi, nggak bisa juga. Teman yang jadi direktur nggak bisa juga. Setelah semuanya gagal, baru akhirnya ke Sunan Gunung Jati, puasa sambil sholat tiap malam, baca Quran, nangis tiap malam, baru minta pertolongan sama Allah. Di depan atau di belakang Allah? Oke, sedang berkon kok. Itu makanya Allah taruhlah di depan. Jangan pernah bergantung diri kepada siapapun, hanya kepada Tuhanmu. Paham lih? Nanti kalau Allah akan melakukan jalan, gampang, Allah yang ngatur. Kamu jangan ngatur, Allah yang ngatur. Kalau Allah mengabulkan doamu, oke, saya kabulkan, hutangmu semuanya lunas. Nanti Allah yang memberikan jalan. Sampai Pak Camatnya juga nggak punya uang, mengada-ada, dadak utang lagi. Bilang itu, percaya nggak Pak? Ada nggak kita pernah menolong orang betul-betul kesian banget sampai kita jual gelang kalung? Pernah nggak? Nah, siapa yang menggerakkan? Allah juga yang menggerakkan hati mereka itu. Wis paham? Wis. Apa man yang sini gugat? Tukang sodako. Anak yatim yang disantuni setiap bulan itu 30. Orang jompo 10. Masjid nyumbang. Musala-musala nyumbang. Boleh dikata setiap bulan tuh sodokonya 30 juta. Hebat nggak? Di Blok Duku ada nggak orang yang infaknya setiap bulan 30 juta? Ada, banyak. Nah ini, jadi dia selama di dunia kena ngaji lagi ceritanya ganjaran, lagi ganjaran, baca ini ganjarannya sekian, baca ini ganjaran sekian. Nanti kalau mencium suami ganjarannya sama dengan mencium Hajar Aswad, ya kan gitu. Baca kulhu sekian pahalanya, la haula sekian, dihitung, diijrah pakai ganjaran semua. Nah begitu dia meninggal dunia, pikiran dia sudah tabungan udah penuh nih, ya tabungan udah penuh nih, ATM udah penuh. Begitu dibuka, sodakonya nggak ada, di kitabnya tuh nggak ada. Yang adanya apa? Kejahatan. Mang malaikat, mana sodakohku? Kok jahat? Ya. Kenapa jahat? Aku kan sodakoh. Iya. Kamu tahu nggak aku bagi-bagi? Tahu malaikatnya. Terus nulisnya apa? Kejahatan. Kenapa? Karena aku melihat selama ini engkau bagi-bagi duit bukan karena engkau sayang kepada sesama makhluk, bukan karena engkau untuk menggembirakan menyenangkan Allah. Sodakohmu adalah sebagai alat untuk memperbudak orang lain supaya nurut semua sama kamu. Benar? Nyong baka blok ngopai gua angel ngubangane gini barangan. Baka beli blok ngopai ya bisa ngubangnya beli. Angel. Paham nggak? Itu harus hati-hati. Allah tahu kita bagi untuk apa bagi duitnya, beda. Nah sekarang gini, kita ngasih duit
jumlahnya sama, orangnya sama, pengemisnya sama, akan berbeda dicatat oleh malaikatnya. Karena itu sudah kalkulatornya kalkulator kuantum. Pertama, andaikan ada orang pengemis, assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa pak? Anu pak, kula dari yang dahar. Sebadannya borok dulu, bawa lalat, buru-buru nyah, bis. Ada nilainya enggak? Begitu cepat dia ngasih, apa dah hatinya? Karena baunya busuk, supaya orang itu jangan berlama-lama di sini. Apa ditulis kebaikan oleh Allah? Saya juga mengalami, Bu, dan selalu saya catat dalam buku harian saya dialog-dialog yang terjadi di hati ini, pertempuran saya catat semuanya. Suatu hari ada orang datang minta tolong kepada saya untuk berobat operasi istrinya. Dia cerita bahwa dia sudah mencari bantuan gak dapet. Akhirnya saya terpaksa minta tolong sama Pak Kiai Sakur. Onggi, saya pun terharu. Oke, niat saya tidak kasih pinjam karena dia orang sakit. Saya kasih aja. Dia perlunya banyak lah, sekitar 12 juta. Tapi dalam saya siapkan 5 juta untuk bantuan saja. Yang silakan yang lain. Tapi saya nggak tega naginya kan gitu. Ketika saya ngitung uang, ini si kunyuk nih ngomong, aduh, aku temen kunyuk kok. Saya yang mendengar, kok banyak banget. Pakai Sakur, 5 juta kok 1 ton, betul nggak? Ada yang bersuara membantah, jangan kau dengarkan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Musuh itu, jangan dengarkan, jangan bergening. Lanjut. Oke. Akhirnya kita lawan. Kebanyakan 5 juta tuh, 2,5 juta aja lah cukup sekelas itu mah. Malaikatnya ngomong lagi, jangan kau dengarkan, itu musuhmu. Lanjut. Apa? Pak Kiai, ingat enggak? Orang itu dulu pernah menfitnah kamu kan? Menghalang-halangi orang mondok ke tempat kamu kan? Kamu disiar-siarkan jadi dukun dalban kan? Mengangkat dendam saya. Apa kata malaikatnya? Lanjut. Wahai hamba Allah, berikan, bantulah siapapun, sekalipun orang itu dulu pernah menyakiti dirimu. Di sini engkau teruji bahwa engkau hamba Allah yang paling hebat, membantu orang yang dulu pernah menyakiti dirimu. Betul nggak? Kalau membantu orang yang dulu pernah berbuat baik, enak nggak? Kalau kita bantu orang yang dulu menjahati kita, gede mana pahalanya? Tidak sama. Paham nggak? Sudah ke ruang tamu lagi, uang sudah di kantong, tinggal jerengnya saja. Masih nganyang nih si kunyuk. Tolong ngasih uangnya nanti kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apakah?
Percayalah, nanti akan ada orang-orang yang kecewa di hadapan Allah nanti ketika dia berbuat baik ternyata nol, bukan kejahatan, nol. Ya Allah, mana aku bantu masjid ini 10 juta, nol. Dijawab oleh malaikat, tabunganmu sudah terkuras habis, out of the bed. Untuk apa? Sudah dilunasi pahalanya selama di dunia. Apa yang aku terima? Kata malaikat, kamu dulu pernah disanjung nggak nyumbang 10 juta? Kamu kan ngasihnya kan malam hari Jumat kan? Iya. Sebelum khutbah kan? Iya. Terus pakai mic kan? Iya. Lalu bawa wartawan 3 kan? Lalu keprok kan? Kata malaikat, seneng gak dikeprokin? Ya seneng lah, ya itulah pahalanya. Mau keprok baik, ya itu pahalanya.